Shalom, puji Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita mau memuji menyembah Tuhan, kita mau memasuki gerbang Tuhan dengan hati bersyukur. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia dirahkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan. Ku bersuka sebab Dia dirahkanku. Bersama-sama yuk. Dia dirahkanku, oh Dia dirahkanku. Ku bersuka sebab Dia dirahkanku. Oh, Dia dirahkanku, oh Dia dirahkanku. Urapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Urapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Dan jubah pujian aku kenakan, dan jubah pujian beri kemenangan atasi semua masalah dan persoalan. Lebih dari pemenang. Urapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Urapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Dan jubah pujian aku kenakan, dan jubah pujian kemenangan atasi semua masalah dan persoalan. Ku lebih dari pemenang. Dan jubah pujian aku kenakan, dan jubah pujian beri kemenangan. Ku lebih dari atasi semua masalah dan persoalan. Ku lebih dari pemenang. Sekali lagi, atasi semua masalah dan persoalan. Ku lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Saudaraku, sungguh alangkah indahnya jika setiap keluarga boleh melayani Tuhan. Terlebih di hari-hari seperti ini, saya yakin ketika setiap keluarga komitmen untuk bersama-sama melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan, menyembah Tuhan, Tuhan akan berkenan, Tuhan akan disukakan. Oleh karenanya, ayo sama-sama kita bergandengan tangan, bersama-sama melayani Tuhan. Keluarga Telios melayani Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan.
sehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang Tuhan, kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Haleluya. Haleluya. Engkau segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom. Saudaraku, bagaimana kabar saudara hari-hari ini? Saya percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan tetap memelihara kita, kasih-Nya tidak pernah habis dalam hidup kita. Pemeliharaannya nyata. Percayalah bahwa Dia Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Puji Tuhan. Saya sebagai gembala juga selalu berdoa bagi saudara supaya tetap kuat menghadapi tantangan, kuat menghadapi ujian-ujian yang sedang menghadapi kita hari-hari ini. Dan saya minta tangan Tuhan yang ajaib itu menolong,
mengurapi, menyertai saudara, sehingga apapun yang saudara kerjakan Tuhan buat berhasil. Amin. Saudaraku, anak-anak yang ujian menghadapi ujian skripsi ataupun tesis, anak-anakku yang sedang bergumul masuk sekolah, kenaikan jenjang sekolah, saya berdoa Tuhan menolongmu, Tuhan memberikan hikmat kepadamu, engkau berhasil, masa depanmu dipelihara oleh Tuhan. Saya berdoa supaya anak-anakku semuanya sukses di dalam Tuhan, karena saya mau ingatkan kalian adalah anak-anak istimewa di hati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, sekali lagi bahwa tema kita bulan ini adalah tentang keluarga. Dan hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan tentang, tentunya temanya tentang keluarga. Dan saya akan ambil satu judul atau tema khotbah hari ini, yaitu keluarga istimewa di era new normal. Jadi keluarga istimewa di musim yang baru. Saudara, biarlah firman ini nanti tetap menjadi jawaban kita. Saudara tetap dikuatkan Tuhan. Saya berdoa saudara yang sakit Tuhan sembuhkan, dan semua keluarga Telios sehat, kuat di dalam Tuhan. Saudara yang bergumul secara ekonomi, keuangan, saya berdoa Tuhan memberkati saudara. Pintu-pintu berkat dicurahkan, tingkap-tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat buat kita sekalian. Bagi saudara yang sedang dalam pergumulan, masalah apapun, biarlah Tuhan memampukan saudara sehingga kita tetap melewatinya dan dimampukan Tuhan menjadi pemenang. Haleluya. Baik, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya ajak untuk sama-sama naikkan satu pujian. Pujian ini hanya refrennya saja. Ini pujian lama yang saya ciptakan, dan biarlah pujian ini saudara nyanyikan bersama-sama saya. Kalau tidak salah dulu Pastor Dennis pernah menaikkan pujian ini waktu kita ibadah di Skywish, ya, Yesus Tuhan penolongku. Kita akan masuk dalam pujian ini, hanya refrennya saja, lalu kita akan masuk di dalam doa sama-sama. Haleluya. Sungguh ku yakin Tuhan Engkau penolongku, sungguh firman-Mu Tuhan jawaban hidupku. Sungguh ku yakin Tuhan Engkau penolongku, sungguh firman-Mu Tuhan jawaban hidupku. Hanya padamu, hanya untukmu, hanya bagimu seluruh hidupku. Ku berserah ya Tuhan, ku berserah ya Tuhan, ku berserah. Sekali lagi, sungguh ku yakin Tuhan Engkau penolongku, sungguh firman-Mu Tuhan jawaban hidupku. Sungguh ku yakin Tuhan Engkau penolongku, sungguh firman-Mu Tuhan jawaban hidupku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu, hanya untukmu, oh, hanya bagimu seluruh hidupku. Ku berserah ya Tuhan, ku berserah ya Tuhan, ku berserah. Berapa banyak di antara kita yang percaya Yesus Tuhan adalah penolong kita? Yang percaya angkat tanganmu, katakan amin. Yakinlah bahwa Tuhan pasti menolong kita, anak-anaknya yang berharap dan datang kepadanya. Dan hanya firman Tuhan sajalah jawaban atas semua persoalan kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Engkau Bapa
Immanuel selalu menyertai kami dalam segala keadaan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan beri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jika sampai hari ini Engkau masih izinkan kami beribadah dengan online, kami percaya bahwa Tuhan tetap hadir melalui ibadah-ibadah yang kami lakukan. Karena Engkau melihat hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Bapa, biarlah hari ini dalam ibadah ini saat kami mendengarkan firman Tuhan, Engkau menjamah, Engkau mengurapi dan melawat kami. Dan khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapi dan pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, dan biarlah kemuliaan Tuhan saja yang nampak. Terima kasih bila setiap pendengar yang mendengar firman-Mu hari ini dijamah, dilawat dan diberkati Tuhan. Terima kasih, berbicaralah ya Tuhan, sebab kami semua siap untuk mendengar, dikuatkan dan diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik saudaraku, mari kita masuk dalam firman Tuhan. Saya mengajak kita semuanya membaca Alkitab di dalam Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Sekali lagi, Matius 7 ayat 24 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Saudaraku, dari nats firman Tuhan ini kita belajar dari perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan tentang rumah yang dibangun di atas batu dan dibangun di atas pasir. Tentunya keluarga Teos seringkali atau pernah mendengar tentang pengajaran Yesus dalam perumpamaan ini. Saudaraku, saya ingin mengambil satu nats ini berkaitan dengan kondisi yang sedang terjadi dengan keluarga-keluarga saat ini di era yang disebut dengan new normal. Bagaimana keluarga kita tetap istimewa, tetap survive, tetap eksis di masa-masa yang sulit. Di era new normal ini kita tetap istimewa. Saudaraku, tentang new normal, yaitu sebuah budaya atau kebiasaan baru seperti cuci tangan, mengenakan masker, jaga jarak, tidak memberi salam seperti biasanya jabat tangan atau cipika-cipiki, tapi cukup dengan memberi salam dengan orang GBI punya salam sehati, bisa punya salam demikian, ataupun apapun yang sifatnya tidak bersentuhan satu dengan yang lain. Itu kondisi tentang budaya baru new normal. Dan yang paling prinsip dari masalah ini ketika kita masuk pada era yang baru ini adalah masalah ekonomi, di mana banyak orang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Banyak keluarga yang menghadapi badai ini. Kepala rumah tangga sebagai sumber pendapatan atau penghasilan di PHK dari pekerjaan. Semua usaha merosot sejak dilakukan lockdown beberapa bulan. Ekonomi kacau, ekonomi merosot. Semua orang mengalami hal ini. Sekali lagi, dari proses keluarga yang menghadapi badai ini, bagaimana keluarga tetap eksis, tetap istimewa, tetap survive, bertahan menghadapi kondisi seperti ini. Saudaraku, kita belajar dari firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah jawaban. Sekali lagi sama-sama katakan, firman Tuhan adalah
jawaban. Kekuatan pertolongan sumbernya hanya daripada firman-Nya, yaitu perkataan firman, perkataan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saudaraku, dari Nats kita belajar bagaimana supaya kita tetap kuat, keluarga kita tetap istimewa menghadapi masa-masa sulit di era yang baru. Yang pertama adalah mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Sekali lagi, mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Ini hal yang seringkali kita dengar dan banyak hamba Tuhan sampaikan, yaitu tentang mendengar dan melakukan, karena itu satu kunci. Untuk dapat memahami lebih dalam tentang hal ini, saya akan berikan contoh tentang kehidupan di Alkitab supaya kita lebih dalam memahami tentang mendengar dan melakukan. Saat kita punya gerakan Telios membaca Alkitab, TMA, waktu masuk masa-masa membaca di kitab Raja-Raja, di situ saya dibukakan, disingkapkan satu rahasia tentang mendengar dan melakukan perintah ini. Yang menarik ketika saya baca dari kitab Raja-Raja ini adalah ada satu generasi raja satu dengan yang lain yang unik kehidupannya. Uniknya di mana? Ada satu raja yang mendengar firman dan melakukannya. Contoh adalah Daud. Daud mendengar, melakukan firman Tuhan. Sekalipun Daud pernah mengalami kejatuhan, sehingga efeknya keluarganya, kerajaannya pecah, ya. Dan Daud tidak Tuhan izinkan untuk membangun bait Allah. Akhirnya turun ke Salomo. Saya kasih Tuhan, apapun, tapi rupanya Daud respon terhadap teguran daripada Nabi Nathan. Daud cepat berubah. Daud mendengar, melakukan firman Tuhan. Dia taat, dia salah, dia cepat bertobat, dan dia melakukan firman Tuhan. Dampaknya Daud diberkati sampai dia meninggal di usia yang sangat lanjut. Daud diberkati Tuhan. Daud memang menghadapi banyak problem, banyak masalah. Daud seringkali punya masalah, tapi kita menyaksikan di Alkitab pertolongan Tuhan tetap dinyatakan kepada Raja Daud ini. Luar biasa. Rahasianya sederhana. Daud mendengar, melakukan firman Tuhan. Lalu berikutnya dalam konteks raja-raja, ada yang menarik. Ada seorang raja yang awalnya mendengar, taat kepada Tuhan, ikuti perintah Tuhan, tapi ketika jaya, sukses, berhasil, dia mulai memberontak kepada Tuhan. Dia tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan, sehingga mengakibatkan keluarganya hancur, kerajaannya kalah dalam peperangan, masalah datang bertubi-tubi. Jadi dalam kitab Raja-Raja yang menarik adalah ada satu kisah raja yang taat kepada Tuhan, yang menyembah Tuhan, yang mendengar, melakukan perintah Tuhan. Tapi pada generasi berikutnya ada seorang raja yang memimpin perintahannya tidak takut akan Tuhan, melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Nah, dari hal ini saya dapat menarik kesimpulan bahwa jika kita keluarga, pemimpin keluarga taat kepada Tuhan, mendengar, melakukan firman Tuhan, dampaknya adalah keluarganya diberkati Tuhan. Ada kedamaian, ada kerukunan, ada kesejahteraan. Anda perhatikan, ketika seorang raja yang tidak taat kepada Tuhan, tidak mendengar dan tidak melakukan firman Tuhan, yang terjadi dalam kerajaannya pasti nggak ada kedamaian. Ada saja masalah, tidak ada damai sejahtera di sana. Ada peperangan dan peperangan pasti kalah. Oleh karenanya, dari hal ini mari kita belajar bahwa pentingnya untuk hidup kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kalau tadi saya kasih contoh tentang Daud, sekarang sebaliknya saya kasih contoh tentang Raja Saul. Bagaimana awal mula seorang Saul ini sebelum dia menjadi seorang raja, lalu beberapa saat ketika dia menjadi raja. Sebelum dia menjadi raja, Saul orang yang keren, yang baik. Maka Tuhan tertarik kepada Saul ini, dan Saul diurapi oleh Samuel, dan kita menyaksikan dalam kisah di Alkitab, Roh Tuhan berkuasa atas Saul sehingga Saul dikatakan sama seperti nabi-nabi, karena dia menyampaikan kata-kata yang luar biasa, doa-doa yang luar biasa. Saul awalnya seorang yang taat, mendengar, melakukan. Lalu dalam perjalanannya, rupanya Saul mulai tidak taat, tidak mendengar dan tidak melakukan. Saul mulai memberontak. Perkara-perkara ketidaktaatannya mulai dinampakkan ketika bangsa Israel
mau melakukan peperangan. Dan mereka punya kebiasaan untuk membangun sebuah mezbah bakaran, korban syukur di hadapan Tuhan. Dan minta petunjuk dan arahan daripada Tuhan. Dan itu harus dilakukan oleh seorang nabi. Dan Samuel bisa melakukan itu. Tapi kita lihat bahwa rupanya Saul memberontak. Saul marah karena Samuel tidak kunjung datang. Lalu dia mengambil alih peranan, fungsi atau tugas daripada Samuel. Sehingga dia membangun sebuah mezbah dan dia melakukan sendiri. Itu sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Saul mulai berontak, tidak taat, tidak mendengar dan tidak melakukan. Dan rupanya dengan apa yang dilakukan oleh Saul, beberapa kali dia melakukan ini, tidak taat ini, sehingga dampaknya yang pertama, Saul dikuasai oleh roh jahat. Saul dikuasai roh jahat. Yang kedua, ketika Saul dikuasai oleh roh jahat, ada celah di sana. Saul timbul kemarahan, timbul iri, timbul dendam, kepahitan, kekecewaan. Di mana saat Daud yang menolong sebenarnya telah membela bangsanya waktu peperangan melawan bangsa Filistin. Israel tidak ada seorang pun prajuritnya, tentaranya yang berani melawan Goliat. Orang Israel selama 3 hari 3 malam saat ditantang oleh Filistin yang dipimpin oleh seorang pahlawan namanya Goliat. Tidak ada seorang pun yang berani. Dan Daud yang saat itu sebenarnya tidak datang untuk berperang, tapi datang untuk mengantar makanan buat kakak-kakaknya. Tapi rupanya Daud terpanggil untuk melawan Goliat. Sehingga terjadi peperangan hebat di sana dan kita saksikan dalam Samuel pasal 17, 1 Samuel pasal 17. Rupanya Daud mengalahkan Goliat. Sehingga Daud menang karena penyertaan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Setelah mereka pulang, kita perhatikan bahwa ada satu hal yang menarik perhatian pada diri Saul. Sebenarnya biasa, tapi Saul mulai ada celah di sana. Saat orang-orang Israel mengeluh-elukan 2 orang ini, Saul sama Daud. Mereka berseru-seru bahwa Saul telah mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Rupanya hal itu membuat kupingnya, telinganya Saul panas. Ada celah, dendam, kemarahan kepada Daud. Dan sejak saat itu muncullah kekecewaan yang berat terhadap Daud. Dan bahkan karena hatinya dikuasai oleh rasa kecewa, rasa marah, rasa jengkel, dendam, maka dia berniat bagaimanapun caranya harus membunuh Daud. Rupanya kebaikan Daud, jasa Daud tertutupi dengan dendam yang ada pada diri Saul. Perhatikan saudaraku, jika dalam satu keluarga di sana ada ketidaktaatan, dalam satu keluarga di sana tidak mendengar dan tidak melakukan firman Tuhan, roh iblis, roh jahat itu akan masuk dalam diri keluarga kita, akan masuk di sana dan mulai menguasai, dan akibatnya keluarga dalam rumah tangga ada kekacauan, ada keributan, ada kemarahan, ada kebencian, ada dendam, dan itu sangat berbahaya sekali. Oleh karenanya, mari kita belajar dari peristiwa Alkitab, dari contoh-contoh Alkitab yang sangat tegas bahwa ketika setiap keluarga tidak taat, tidak mendengar dan tidak melakukan firman Tuhan, itu sangat besar resikonya bahwa keluarga itu bisa hancur, pecah. Satu lagi contoh Alkitab yang menarik adalah tentang kisah Imam Lewi. Perhatikan, Lewi adalah Eli adalah seorang imam. Imam Eli, seorang imam yang awalnya tentunya dipilih karena dia diurapi, orangnya taat, mendengar, melakukan firman. Sekali lagi, mendengar, melakukan firman. Dalam perjalanannya sebagai seorang imam, rupanya Eli mulai sedikit merosot kasih sayangnya kepada Tuhan, kasihnya kepada Tuhan dengan kelahiran 2 anaknya, yaitu Hofni dan Pinehas. Rupanya sayangnya, cintanya kepada Tuhan kalah terhadap Hofni dan Pinehas, sehingga Imam Eli tidak pernah tegas terhadap 2 anaknya. Eli tahu persis bahwa anaknya telah tidak taat terhadap Tuhan, tapi Eli tidak pernah menegur anaknya untuk setia dan taat. Justru kadang mengizinkan apa yang Hofni dan Pinehas lakukan. Sehingga dampaknya kita tahu bagaimana cerita ini, saudaraku. Bagaimana kisah ini ketika Imam Eli tidak taat, tidak mendengar, tidak melakukan firman Tuhan, dia tidak peka lagi. Ini penting buat para imam.
buat hamba-hamba Tuhan, buat kita semuanya, hamba-hamba Tuhan dan para imam. Saat kita tidak mendengar melakukan firman Tuhan, kita nggak peka lagi terhadap pesan Tuhan. Kita tidak peka lagi dengan kondisi zaman, dengan perubahan zaman. Tapi orang yang peka, maksudnya orang yang taat kepada Tuhan, orang yang mendengar firman, melakukan firman Tuhan, pasti dia peka. Ini musim baru, akan ada hal begini, ada suasana akan begini. Hamba-hamba Tuhan yang intim dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, melakukan firman-Nya, dia akan peka. Sehingga dia akan tegas di dalam kebenaran dan memimpin keluarga, memimpin jemaat kepada jalan yang benar, kepada satu kehidupan yang mengasihi Tuhan. Maka dari pengajaran ini, saya mendorong sebagai seorang gembala kepada seluruh keluarga Telios, jemaat Telios, mari kita belajar taat kepada Tuhan. Katakan sama-sama saya, taat saja. Angkat tanganmu sama-sama katakan, taat saja. Ayo rasa ngeyel, taat saja. Mendengar, melakukan. Seringkali bagian ini kita susah untuk melakukannya. Bahkan untuk mendengar saja rasanya megah, moh. Itu bahasa Jawa. Tapi saya berdoa, saya percaya bahwa keluarga Telios tidak seperti itu. Engkau mendengar, ketika engkau dinasehati, engkau mendengar. Dan kau mau menuruti apa kata hamba Tuhan yang mengarahkanmu untuk dewasa di dalam rohani, yang mengarahkanmu untuk bertumbuh dalam rohani, yang mengarahkanmu untuk dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi, saya sebagai seorang bapak rohani rindu seluruh keluarga Telios menjadi keluarga yang taat mengasihi Tuhan. Dampaknya engkau akan diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, mari kita belajar mendengar dan melakukan firman-Nya. Seperti Yesus katakan, orang yang demikian pasti orang itu ketika menghadapi badai, rumahnya kena badai, kena banjir, dia berdiri di atas batu, di atas firman Tuhan, badai dapat dilewatinya, masalah dapat dilaluinya. Ketika kita bersama-sama mendengar, melakukan firman Tuhan, mendengar, melakukan perkataannya, kita masuk di era yang baru, kita masuk di musim yang baru, kita tetap melihat pertolongan Tuhan. Kita tetap kuat, keluarga kita tetap kokoh, tidak gampang dicerai-beraikan, tidak gampang dihancurkan, tidak gampang kena dengan apapun, ancaman apapun, intimidasi apapun. Tapi semakin melekat, semakin kuat di dalam Tuhan. Itu doa saya buat saudara sekalian. Bagian ini saya mau tegaskan tentang kisah di mana Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang seorang penabur yang menabur benih di tanah yang subur. Menabur benih di tanah yang subur. Saya mau bertanya, siapa kira-kira yang dimaksud dengan tanah yang subur itu? Siapa yang dimaksud dengan tanah yang subur itu? Tanah yang subur adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dan saat ini, saat firman Tuhan disampaikan, mari kau dengar, lakukan firman Tuhan. Orang yang demikian akan kuat menghadapi persoalan. Orang yang demikian akan menang menghadapi tantangan. Orang yang demikian akan tetap istimewa di dalam persoalan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sebelum masuk poin yang kedua, saya ingin sama-sama kita naikkan satu pujian. Di saat badai bergelora, ku akan tetap terbang bersamamu. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Sekali lagi, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, sekalipun badai datang menerpa, dia tetap tenang dan bahkan tetap terbang tinggi bersama seperti Raja Wali, terbang bersama Tuhan.
untuk melihat keajaiban dan pertolongan Tuhan. Maka sekali lagi, mari kita belajar taat, mendengar, melakukan firman Tuhan. Keluarga yang mendengar dan melakukan firman Tuhan pasti akan tetap bertahan di dalam badai. Keluarga yang mendengar dan melakukan firman Tuhan pasti akan menikmati pertolongan dan keajaiban Tuhan. Haleluya. Ya, saudaraku, kita masuk poin yang kedua. Bagaimana keluarga tetap eksis, tetap survive, tetap istimewa di musim baru, di era yang baru, tetap kuat menghadapi badai. Yang pertama, mendengar dan melakukan firman Tuhan, mendengar dan melakukan perintahnya. Yang kedua adalah percayai firman-Nya, percaya bahwa Tuhan menyertai kita, percaya janjinya bahwa Tuhan Immanuel. Percayai firman-Nya, percayai janjinya, percayai Tuhan menyertai kita. Orang yang tetap yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, pasti orang itu akan tetap kuat menghadapi apapun yang sedang menderanya, sedang menghadapinya, sedang menantangnya ataupun menghajarnya. Dia tetap bertahan karena dia melihat bahwa Tuhan menyertai. Memang secara lahiriah kita tidak bisa lihat secara kasat mata, tapi kita punya iman bahwa Tuhan Immanuel menyertai kita. Jika Tuhan izinkan saudara dan saya masuk di era yang baru, kalau Tuhan izinkan kita ada di musim yang baru, di keadaan yang baru, yakinlah bahwa Tuhan mengerti kita. Dia peduli kita, dia tahu persoalan kita, dia ngerti kelemahan dan kekuatan kita. Maka yakinlah bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Yohanes 14 ayat 18 berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Firman ini menguatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Immanuel menyertai kita. Melalui kisah ini, saya mau kasih contoh sebuah keluarga yang menghadapi persoalan, tapi tetap bahwa Tuhan menyertai. Kembali saya sampaikan tentang kisah Daud. Ketika Daud ditegur oleh Nathan setelah Daud melakukan dosa yang begitu rapi dan tidak ada seorang pun yang tahu. Apalagi Daud pada masa itu sedang dalam puncak kejayaannya. Daud dalam puncak sebagai menikmati kemewahan, kejayaan. Dan tentunya tidak ada orang yang berani melawan Daud atau melawan perintah daripada Daud. Karena Daud sebagai posisi raja yang sangat dihormati oleh orang Israel, di puncak kesuksesannya, dan ketika dia beristirahat di rumah, dan bahkan panglimanya, tentaranya, pasukannya tidak mengizinkan Daud untuk berperang dan suruh tinggal di rumah, sehingga Daud santai-santai di rumah. Maka ketika dia berjalan di atas soto, nyantai-nyantai di rumah, dia lihat Batseba. Saudara kasih Tuhan, Batseba maksud saya, saudara kasih Tuhan, mari kita lihat bahwa ketika dia melakukan dosa perzinahan, lalu kemudian Nabi Nathan menegur. Saya pikir seorang nabi ini seorang yang berani menghadapi resiko. Ingat bahwa Daud raja yang di puncak kesuksesan, tidak ada seorang pun yang berani menegur, mengingatkan. Tapi rupanya Tuhan bicara kepada nabinya Nathan untuk ngomong sama Daud. Tuhan bicara sama Nabi Nathan, "Beritahukan kepada hambaku Daud bahwa dia telah melukai hatiku dengan apa yang dia telah lakukan. Ingatkan dia, tegur dia." Dalam kisah di Alkitab menjelaskan bahwa Nathan sempat bertanya kepada Tuhan, apa dampaknya ketika nanti dia menghadapi itu, berhadapan dengan raja dan berani mengingatkan raja. Dia bisa mati dihukum oleh Daud. Dia bisa ditolak, dibuang oleh Daud dan tidak mendengar suaranya. Tidak mau mendengar, tidak mau mempercayai. Tapi hebat, ini seorang nabi yang berani mengambil resiko.
dengan tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Mendengar, melakukan firman Tuhan. Nabi Nathan menjumpai Daud dan mengingatkan Daud. Dan dahsyatnya ketika Daud diingatkan oleh Nabi Nathan, seperti yang saya sampaikan di poin yang pertama, Daud sikapnya luar biasa. Sikap hatinya bagus. Di mana dia cepat respon, bertobat, berubah, tersungkur di kaki Tuhan. Dan satu kalimat yang dia katakan, Tuhan, jangan jauhkan rohmu daripadaku. Jangan kau tinggalkan aku. Biarlah kalau aku jatuh di tanganmu. Saudaraku, Daud tahu persis dampaknya ketika dia ditegur dan Nathan menyampaikan apa yang akan terjadi terhadap keluarganya. Dan kita menyaksikan dosa tetap dosa dan ada dampaknya. Jika kita melihat ada satu konflik yang terjadi di dalam keluarganya Daud, di mana akhirnya terjadi pemberontakan anaknya yang mau membunuh daripada Daud, bahkan anaknya sendiri memperkosa anak yang perempuan. Saudaraku, ini kisah yang sangat luar biasa. Daud mengalami pergumulan yang hebat. Nah, ketika Daud menghadapi persoalan permasalahan, Daud tetap ingat janji Tuhan. Daud tetap percaya janji Tuhan. Saudaraku, ini penting buat kita. Ketika saudara dan saya menghadapi pergumulan yang berat, sudah dihadapkan dengan masalah yang baru, yang berat, kita tidak pernah ngerti kenapa masih begini, kenapa saya masuk dalam masa-masa seperti ini. Justru ketika kita dihadapkan dengan kenyataan seperti itu, mari kita sama seperti sikap yang Daud ambil. Kalau aku jatuh, kalau aku dalam masalah, biar aku tetap ada di dalam jalan Tuhan. Dan aku tetap percayai janji Tuhan. Sehingga sekalipun dia harus menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat, Daud tetap ditolong oleh Tuhan. Daud tetap disertai oleh Tuhan. Satu contoh ketika Absalom memberontak. Absalom mau membunuh bapaknya sendiri, yaitu Daud. Sementara Daud sangat sayang kepada Absalom. Bahkan ketika mau terjadi peperangan, Daud benar-benar pesan supaya panglimanya Yoab tidak membunuh, menyayangi anaknya Absalom. Sekalipun Absalom sudah membuktikan dengan jelas bahwa dia memberontak, melawan bapaknya sendiri, bahkan punya keinginan untuk membunuh bapaknya sendiri. Tapi Daud tetap sayang, karena apapun dia adalah anak kandungnya. Ini konflik keluarga yang saya pikir sangat berat. Saudara kasih Tuhan, Daud ketika menghadapi masalah ini, Daud tersungkur di kaki Tuhan. Daud hancur menangis di kaki Tuhan. Daud minta pembelaan Tuhan. Daud percaya janji Tuhan. Daud mempercayai firman-Nya. Ini pula yang Tuhan inginkan kita lakukan saat kita menghadapi masa-masa sulit, saat keluarga kita menghadapi badai. Mungkin istrimu sedang sakit, anakmu sedang kesulitan untuk bayar biaya sekolah ataupun kuliah. Engkau bingung untuk membiayai anakmu yang akan masuk ujian skripsi. Engkau bingung untuk memutuskan pilihan sebuah pekerjaan. Engkau dilema dengan keadaan hari ini. Saya mau ingatkan melalui kesempatan ini, percayai firman-Nya, percayai janji Tuhan. Jangan ragukan Tuhan. Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, itu artinya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan jalan-jalan kepada kita. Jangan pernah izinkan ego kita lebih kuat daripada roh kita. Mari kita tersungkur di kaki Tuhan. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Kita agungkan Tuhan, kita sembah Tuhan. Kita minta pertolongannya dan teguhkan keyakinan kita bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti menolong kita. Terbukti sampai hari ini Tuhan boleh memelihara kita. Seringkali saya bercanda kepada teman-teman hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan, sahabat-sahabat saya. Saya melihat teman-teman saya di masa pandemi COVID-19, Corona, pendapatan berkurang, ekonomi merosot,
Tapi saya perhatikan berat badan bertambah, tambah gemuk. Ya saudara, terus Tuhan pelihara, tidak makan, Tuhan pelihara sampai hari ini. Pak Gembala pun Anda lihat, saudara, juga gemuk. Sekarang saya punya program bagaimana saya mesti buat urus lagi. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, mari kita menyadari bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Saya ngalami bersama dengan keluarga bagaimana Tuhan pelihara kami. Bagaimana kami dihadapkan dengan kondisi yang sama seperti yang saudara juga alami. Tapi saya dengan istri saya, dengan Bu Gembala, saya sharing dan berkata bahwa sungguh ajaib Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Selalu ada saja pertolongannya. Kenapa bisa demikian? Karena Tuhan sayang sama kita. Dia berjanji, firman-Nya berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Dia Immanuel. Oleh karenanya saudaraku, keluarga Telios, kuatkanlah hatimu. Tuhan mengasihimu, Tuhan sayang kepadamu, Tuhan menyertaimu. Percayalah dan jangan pernah ragukan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, sebelum masuk ke bagian 3, poin terakhir, saya ingin kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Percaya janji Tuhan. Haleluya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sekali lagi katakan, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Haleluya. Sekali lagi, percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan, percayalah janjinya, percayalah firman-Nya, maka kita akan melihat keajaiban pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan bagi keluarga kita. Haleluya. Ya, yang ketiga, bagaimana keluarga bisa tetap eksis, tetap survive, tetap istimewa menghadapi masa-masa sulit, menghadapi era atau musim yang baru adalah berani berubah dan berani melakukan terobosan. Sekali lagi, berani berubah dan berani melakukan terobosan. Saudaraku, kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk menjadi penakut atau takut dengan kenyataan, dengan keadaan, tapi berani karena roh Tuhan yang ada pada diri kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Untuk menghadapi masa-masa sulit seperti ini, mari kita minta hikmat Tuhan, kekuatan Tuhan, supaya kita dimampukan untuk melakukan terobosan, melakukan karya-karya. Biarlah kita giat bekerja, kita berinovasi, kita berkreasi, sehingga kita boleh tetap bertahan dan melakukan satu karya-karya yang luar biasa di masa-masa sulit ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam masa-masa sulit, pasti Tuhan berikan kita kesanggupan dan kekuatan dan kemampuan untuk menghadapinya. Dan saat kita datang minta tolong kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan kasih hikmat kepada kita untuk kita berani melakukan sebuah terobosan. Ada satu kisah menarik dalam 2 Raja-Raja 7.
ayat yang pertama sampai yang ke-20. Tapi saya akan baca hanya di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. 2 Raja-Raja 7 ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Haleluya. Saudaraku, dari kisah tentang 4 kusta ini kita belajar bagaimana dia berani berubah, mengambil sebuah keputusan untuk melakukan terobosan. 4 orang kusta ini tinggal di pintu gerbang, di depan pintu gerbang, dan mereka rupanya berdiskusi bagaimana caranya mereka bisa keluar dari masalah. Kalau biasanya mereka ada di tempat itu jika masa-masa sedang baik, tidak masa-masa sulit, ada orang yang mengantar makanan buat mereka, mungkin keluarganya, sahabat, atau temannya. Tapi kali ini tidak ada orang seorang pun yang dapat menolong mereka karena kondisi di kota yang terjadi adalah kelaparan. Nah, sementara juga terjadi peperangan di mana bangsa Aram menyerang Israel. Saudara kasih Tuhan, ini kondisi yang sulit. Lalu 4 orang ini diskusi, mereka berpikir demikian. Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Kita mesti melakukan sesuatu daripada kita diam duduk di sini, mati kelaparan. Mending kita keluar dari tempat ini, kita ke kota. Dan jika di sana kita berhadapan dengan tentara Aram lalu kita dibunuh, ya matilah kita. Tapi minimal kita sudah keluar dari tempat ini, dari keadaan ini, dan kita berusaha. Mending kita mati berusaha, mati berjuang daripada mati dengan cara diam dan tidak melakukan apa-apa. Dan saudaraku, ketika mereka mengambil keputusan untuk berani bertindak, lalu mereka pada senja berikutnya, di waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Dan ketika mereka sampai di situ, ternyata apa yang terjadi? Tempat itu kosong, tempat itu sepi, dan orang Aram tidak ada di sana. Mereka meninggalkan barang yang begitu banyak, makanan yang berlimpah-limpah, dan bahkan harta benda semuanya ada di situ. Saudaraku, harusnya 4 orang ini mati kelaparan, tapi mereka berani keluar dari keadaan itu. Mereka berani bertindak, berani melakukan terobosan. Mereka keluar dari tempat itu dengan berbagai macam resiko yang ada di depan mereka. Tetapi kenyataannya berbeda. Ketika mereka bertindak, melakukan satu tindakan, tinggalkan tempat itu, rupanya mereka melihat di situ ada berkat Tuhan. Saudara kasih Tuhan, mari sama-sama kita belajar dari kisah ini, bahwa saat kita dihadapkan dengan masa-masa sulit, mari kita berani berubah, mari kita berani melakukan terobosan, mari kita bertindak dengan iman, melakukan sesuatu dengan caranya Tuhan. Ketika kita berani keluar dari keadaan ini, lalu kita bertindak, berani buat terobosan, rupanya kita akan melihat seperti halnya 4 orang kusta ini. Mereka terima mujizat, mereka terima berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Lalu rupanya berkat yang mereka terima oleh 4 orang kusta ini terlalu banyak buat mereka, sehingga mereka keluar dari tempat itu. Mereka memberitahu saudara-saudaranya orang-orang Israel, dan mereka sebenarnya tidak percaya dengan berita ini. Lalu mereka memastikan apa yang terjadi. Ternyata orang Aram tidak ada dan meninggalkan banyak barang-barang carahan. Oleh karenanya, saudara kasih Tuhan, melalui firman Tuhan ini, bagian yang ketiga ini, mari kita belajar untuk kita berani bertindak dan berani melakukan terobosan. Di masa sulit ini kita minta hikmat. Sekali lagi, kita minta hikmat kepada Tuhan apa yang harus kita kerjakan. Dan ketika ada ide, ada sesuatu hikmat, Anda jangan ragu-ragu untuk melakukan. Beranilah bertindak, lakukan terobosan itu. Tuhan akan menolong dan menyertai kita. Haleluya. Saudaraku, melalui firman Tuhan ini, saya berdoa kita semua dikuatkan bahwa jika Tuhan izinkan, setiap keluarga menghadapi masa-masa sulit seperti sekarang ini, percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Percayalah bahwa
Tuhan izinkan semuanya untuk kita melihat pertolongan keajaibannya. Tetap mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Taat setia kepada Tuhan. Dengar-dengaran akan Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Yang kedua, percayalah janji Tuhan. Jangan pernah ragukan Tuhan. Dan yang ketiga, beranilah untuk berubah. Beranilah untuk melakukan terobosan. Minta hikmat kepada Tuhan untuk kita lakukan sesuatu yang besar, yang bermanfaat. Dan itu semuanya kita berikan hanya untuk Tuhan. Saya yakin bahwa setiap keluarga di masa-masa sulit ini, ketika taat mendengar firman ini, melakukannya, engkau boleh diberikan kekuatan. Dan bukan hanya kekuatan, tapi pertolongan, bahkan mujizat Tuhan. Saya berdoa, saudara kita semuanya diberkati oleh firman Tuhan ini, dan setiap keluarga boleh dikuatkan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, mari kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita dengar, dan kita naikkan satu pujian sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk firman Tuhan. Terlebih kita sekali lagi mau mendengar dan melakukan firman Tuhan, dan melalui pujian ini kita boleh dikuatkan dan kita boleh sembah Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang boleh menguatkan kami semuanya. Ajar kepada kami Tuhan, setiap keluarga Telios, untuk mendengarkan, melakukan firman-Mu. Kami hidup di dalam firman-Mu. Ajar kepada kami ya Tuhan, untuk percaya sungguh-sungguh janji-Mu, firman-Mu. Kami tidak meragukan Tuhan penyertaan-Mu, tidak pernah meragukan pemeliharaan-Mu. Engkau Tuhan Immanuel yang menyertai kami. Demikian ya Tuhan, ajarkan kepada kami untuk berani berubah dengan kondisi yang sedang ada, yang terjadi sekarang ini. Bahkan juga berani melakukan terobosan, supaya Tuhan kami boleh tetap eksis, survive Tuhan, istimewa di masa-masa Tuhan yang sulit seperti ini. Biarlah keluarga kami menjadi berkat, keluarga kami bersinar bagi banyak orang karena kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Diberkati keluarga Telios, terus jadikan mereka kuat, jadikan mereka berkat, dan biarlah hidup mereka tetap bersinar di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu, bukan hanya mendengar, tapi kami pelaku, menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudaraku, kesempatan ini saya ingin mengingatkan kita untuk tetap menabur, memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan dan untuk operasional gereja kita, supaya terus pekerjaan Tuhan boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk taburan-taburan saudara, baik taburan persembahan maupun persembahan persepuluhan. Bila semua taburan saudara, saya berdoa Tuhan melipat kali gandakannya. Demikian saya bersyukur dan berterima kasih untuk ucapan-ucapan dari setiap keluarga Telios yang telah menyampaikan ucapan untuk
ulang tahun Telios yang ke-11, saya mengucapkan terima kasih. Demikian anak-anak youth yang terus support pelayanan kita, saya juga mengucapkan terima kasih. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku, sekarang mari kita siapkan hati kita untuk akhiri ibadah hari ini dengan ucapan syukur karena lawatan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Dan juga tidak lupa saya juga terima kasih untuk tim yang sudah bekerja keras sehingga membantu adanya pelayanan ini online ini, saudaraku, yang cukup berat. Ada Christian, ada Sikir, ada Randy, dan ada teman-teman yang lain yang mendukungnya. Tuhan memberkati kalian semuanya. Terima kasih. Mari sama-sama kita akhiri ibadah hari ini dengan ucapan syukur. Mari buka hati saudara sekalian, kita siap terima berkat Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan kan mendengar dan menjawab doaku. Mari sama-sama kita bersyukur, kita berdoa, dan kita akhiri. Dan sudah siap terima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih buat ibadah hari ini yang kami boleh lewati. Semua karena kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa menyerahkan hidup kami sepanjang bulan Juni ini dalam tangan-Mu. Kalau Tuhan sudah memelihara kami di bulan-bulan kemarin, di hari-hari kemarin, kami percaya di bulan ini kami boleh tetap melihat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk ulang tahun gereja yang ke-11 tahun. Kami percaya di tahun yang ke-11 ini kami boleh melihat pekerjaan Tuhan yang besar Kau percayakan kepada kami, dan akan terjadi kebangkitan besar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kami akhiri ibadah hari ini. Dan sekarang saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan. Sekarang terimalah anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai Maranatha, terus datang kali yang kedua, mengangkat kita dalam awan kemuliaannya. Kita yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama berkata amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.